Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan menembus waktu. Bayangin, kita bakal ngebahas mulai dari sejarah global gimana manusia pertama kali makan telur, perdebatan seru soal nutrisinya, sampai masuk ke dunia mikroskopis dari makanan yang pasti sering banget nemenin kalian makan rawon atau soto. Yap, telur asin. Siap-siap ya, karena sains di balik telur asin ini ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang kalian kira. Tapi sebelum kita masuk ke lab, coba deh kita bahas pertanyaan mutlak yang udah bikin para ahli gizi berantem selama puluhan tahun. Telur ini sebenarnya makanan super penyelamat hidup atau justru jebakan kolesterol mematikan yang harus banget kita hindari? Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau kalian baca-baca jurnal ilmiah ya, wah hasilnya tuh benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ada penelitian yang terus-terusan bilang kalau makan telur bisa naikin risiko diabetes tipe 2 dan masalah jantung. Tapi, di sisi lain, banyak juga riset yang ngebuktiin kalau telur itu justru naikin HDL alias kolesterol baik. Dan kebetulan merupakan salah satu sumber protein paling juara di planet ini. Intinya, telur itu bahan makanan yang super kompleks dan perdebatannya panas banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Telur, makanan universal. Kita tarik mundur dulu nih, buat ngeliat gimana bahan makanan kontroversial ini bisa jadi primadona di seluruh dunia. Hubungan kita sama telur ini usianya udah tua banget loh. Bayangin aja, sejak 7.000 tahun sebelum Masehi, manusia di Asia Tenggara dan India tuh udah mulai beternak unggas. Terus kebiasaan ini nyebar ke Sumeria dan Mesir di tahun 1500 sebelum Masehi dan akhirnya nyampe ke Yunani. Jadi, manusia emang udah bergantung sama telur selama ribuan tahun, sebagai sumber energi yang praktis, jauh sebelum kita pusing mikirin soal kolesterol. Lanjut ke bagian kedua, mitos nutrisi dan kesehatan. Karena udah dimakan dari zaman prasejarah, yuk kita bedah ada apa aja sih di balik cangkangnya? Nah, coba kita bongkar komposisi kuning telurnya. Lebih dari separuhnya, tepatnya 58%, itu murni lemak. Dan yang sering bikin ribut itu fakta bahwa sekitar 35% dari lemak tersebut adalah lemak jenuh. Kalau putih telur kan, hampir murni air sama protein aja tuh. Nah, kuning telurnya ini loh yang jadi biang kerok dari segala perdebatan nutrisi tadi. Bagian ketiga, sains di balik telur asin. Dulu, nenek moyang kita punya masalah besar. Gimana cara ngawetin bom nutrisi kecil ini sebelum kulkas ditemuin? Disinilah sejarah dan sains ketemu lewat sebuah proses luar biasa yaitu penggaraman. Jadi gini, pengaraman itu bukan cuma biar rasanya enak aja. Ini tuh benar-benar proses biologis yang ekstrim buat bakteri. Waktu telur direndam, garam masuk menembus pori-pori cangkang dan maksa cairan di dalam telur buat keluar. Nah, pertukaran ini nyiptain apa yang namanya tekanan osmotik yang super tinggi. Buat bakteri yang coba-coba masuk, tekanan ini ibarat mesin pres yang langsung ngancurin dinding sel mereka saat itu juga. Benar-benar perisai antimikroba yang alami. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Uji laboratorium telur pasar. Teori penggaramannya emang keren, tapi gimana realitanya di lapangan? Biar nggak cuma berteori, kita lihat studi akademis sungguhan yang dilakukan di Pasar Pabengbeng, Makassar. Peneliti dari jurnal Bioma pengen tahu satu hal yang penting banget. Telur asin tradisional yang sering dijual geletakan di pasar itu beneran aman nggak sih? Atau malah sarang kuman? Jadi mereka ngambil sampel dari dua tempat berbeda. Kios tertutup yang rapi dan bersih, serta kios terbuka yang, agak kotor. Tapi sebelum kita ngomongin bakteri, kita lihat dulu hasil gizinya. Walaupun udah lewat proses penggaraman yang lumayan brutal tadi, telur asin ini ternyata sukses besar nahan nutrisinya loh. Bayangin, kandungan proteinnya tetap tembus di angka 16,34%. Gila kan? Ini ngebuktiin kalau telur asin benar-benar sumber gizi yang super padat buat masyarakat. Tapi ya, nutrisi setinggi apapun gak ada gunanya kalau beracun. Setuju dong? Makanya para ilmuwan pakai metrik yang namanya ALT atau angka lempeng total. Gampangnya, ALT itu cara mikrobiologi buat ngitung seberapa banyak sih koloni bakteri yang lagi asik bersarang di dalam 1 gram makanan itu. Ini benar-benar penentuan hidup dan matinya kelayakan sebuah makanan. Buat nentuin telur itu aman atau enggak, patokannya jelas. Kita merujuk pada Standar Nasional Indonesia alias SNI. Aturannya sangat ketat. Batas maksimal kontaminasi bakteri itu nggak boleh lebih dari 2.000 koloni per gram. Kalau angkanya ngelewatin batas ini, berarti udah dicoret, alias nggak memenuhi standar kebersihan. Dan kalian tahu hasilnya? Beda banget. Telur dari kios tertutup tuh luar biasa higienis, nyaris nggak ada bakteri.
Tapi telur dari kios terbuka yang kotor tadi, angkanya meroket tembus 6.800 unit bakteri. Wah, ini sih udah berkali-kali lipat ngelewatin batas legal SNI. Sampai sini, wajar banget dong kalau kita mikir telur dari kios terbuka ini adalah ancaman buat kesehatan. Tunggu dulu. Sains nggak berhenti di sekedar asumsi angka yang tinggi. Tingginya jumlah bakteri di kios terbuka itu emang gara-gara sanitasinya buruk, jadi udara kotor gampang masuk lewat pori-pori. Tapi bakteri umum tuh belum tentu patogen pembawa penyakit mematikan loh. Makanya peneliti langsung lakuin tes tahap kedua di Jalan Petri, khusus buat ngelacak ada nggaknya bakteri jahat penyebab keracunan makanan akut. Dan siap-siap dengar hasil akhirnya. Meskipun telur dari pasar kotor itu punya bakteri umum yang membludak, pas dites khusus buat patogen mematikan, hasilnya 0 besar. 0 Staphylococcus, 0 Salmonella, 0 E. coli. Kalian ingat tekanan osmotik yang kita bahas di awal tadi kan? Kekuatan garang itu beneran sukses menetralisir dan menghancurkan semua patogen bahaya. Sains kuno ini ngebuktiin kalau telur yang dijual di tempat dengan sanitasi terburuk sekalipun ternyata tetap aman dari penyakit fatal. Keren banget kan sains itu? Oke, masuk ke bagian kelima. Aman, bergizi, dan menguntungkan. Setelah kita tahu kalau secara mikroskopis produk ini super tangguh dan aman, yuk kita bahas kejutan terakhirnya. Gimana sih dampak ketahanan ini buat perekonomian masyarakat? Coba deh lihat angka ini, Rp100.000 aja. Cuma segini loh estimasi modal awal yang dibutuhin buat mulai bisnis makanan berbasis sains prasejarah ini. Saking minimnya, siapa aja beneran bisa langsung buka usaha ini hari ini juga. Dan karena sains menjamin produk ini aman, gak gampang basi di suhu ruang, plus nutrisinya padat banget, potensinya beneran raksasa. Laporan nunjukin kalau dari investasi sekecil itu, seorang pengusaha kecil bisa ngantongin omset sampai puluhan juta rupiah. Ini adalah bukti nyata gimana sains pangan tradisional muterin roda ekonomi rakyat dengan cara yang sangat cerdas. Jadi pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal tambahan lauk di piring makan kalian ya. Ini adalah cerita luar biasa tentang adaptasi manusia dari zaman ke zaman, perdebatan medis yang nggak kelar-kelar, pertarungan mikroskopis ngelawan bakteri, dan peluang bisnis mentereng buat siapa saja. Nah, setelah ngerti semua rahasia sains di balik cangkang birunya ini, gimana? Kalian udah siap mecahin dan nikmatin telur asin hari ini pakai apresiasi dan sudut pandang yang sama sekali baru? Teruslah kepo sama sains di sekitar kalian ya, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.